Kalau ngomongin soal mouse gaming sebenarnya subjektif banget, dan di channel ini gue sering banget, nggak sering, lumayan banyak ngerekomendasiin mouse buat kalian-kalian. Dan mungkin beberapa dari kalian abis nonton video gue, kalian beli mouse-nya, terus mouse-nya dateng, kalian coba, terus kerasanya kayak kok experience-nya beda kayak yang gue sebutin. Tapi ya menurut gue namanya juga mouse ya, cocok-cocokan sama orang. Terus juga nggak ada sih mouse yang sempurna sama kayak Pressplay Nova V3 ini. Pressplay, kalau misalnya kita ngomongin soal Pressplay, kayaknya gue udah sering banget ngebahas produk-produk dari Pressplay di channel ini, terutama di produk keyboardnya ya. Cuman buat produk mouse-nya ini gue baru pertama kali dikirimin sama Pressplay, jadi gue sekalian juga bakal ngasih pendapat gue, first impression gue ke mouse Pressplay Nova V3 ini. First impression gue pas ngeliat si Pressplay Nova V3 ini, ke satu biasa aja, dan kedua agak sedikit kaget. Biasa ajanya karena kalau dilihat dari desain dia kayak mouse biasa aja pada umumnya ya. Dia ambidex, ada mouse makro, di bawahnya ada buat ngatur DPI dan on off, terus dia wireless, ya udah biasa aja gitu. Mouse wireless pada umumnya. Cuman yang bikin gue sedikit kaget adalah si mouse-nya ini ternyata punya makro di sebelah kanannya juga. Jadi gue asumsikan si mouse-nya ini bisa dipakai buat orang yang kidal juga. Jadi bisa dipakai di kiri atau di kanan juga. Karena dia button makronya ada di sebelah kiri sama kanan, jadi awalnya gue pikir bisa dilepas. Jadi kalau misalnya gue pengen main di tangan kanan, yang bagian kanan bisa gue lepas. Atau kalau misalnya yang kidal, yang bagian kirinya bisa dilepas. Ternyata gak bisa dilepas, dan ini menurut gue ya agak sedikit kurang ya. Karena pas misalnya kita main, ini anggaplah gue main, gue pegang mouse-nya kayak gini aja. Nah ini aja udah ketekan, kedengeran ya suaranya. Pokoknya ini si jari manis gue ini udah ketekan. Ini bukan gue sengaja neken ya, cuman kalau misalnya gue geser-geser kan si jari ini kan pengen nahan mouse-nya juga ya biar lebih presisi. Cuman jarinya ketekan juga. Itu sih yang agak gue sayangin dari mouse ini. Padahal kalau misalnya dari segi desain gue udah suka karena dia ambidex, dan gue lebih suka mouse yang ambidex, dan karena cocok ya sama grip gue dan sama tangan gue tuh cocok aja. Terus dari sisi lain juga dia udah lumayan enak. Kayak si klik kiri klik kanannya ini tuh lumayan enak. Biarpun ya gak sempuk mouse-mouse lain, tapi ya bisa diwajarin karena mouse ini harganya cuma 300 ribuan. Dia tuh switch-nya pakai Huanyu. Untuk bacanya mungkin agak salah, Huanyu atau Huanyi, tapi itu nama switch-nya nanti ditulis di sini. Dan untuk ketahanannya si switch Huanyi ini bisa tahan sampai 20 juta klik. Terus si scroll wheel-nya juga di sini lumayan enak ya. Dia nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu berat juga. Jadi nyaman untuk di scroll. Terus kita balik lagi ke mouse button-nya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini tuh mouse 4 dan mouse 5. Coba kalian dengerin ya, ini mouse 4. Yes, ini mouse 5. Mouse 4, mouse 5. Kedengeran nggak sama kalian bedanya? Jadi yang gue rasain pas gue klik si mouse 4 ini, dia tuh lebih berat sedikit klikannya. Sedangkan si mouse 5 ini kayak yang ringan banget. Jadi kita nggak perlu tenaga banyak tuh langsung ke klik. Dan menurut gue agak kurang aja sama mouse 5-nya karena dia terlalu ringan ya buat dipencet. Seharusnya bakal lebih enak kalau misalnya si klikannya ini disamain sama si mouse 4-nya ya, sama-sama keras gitu. Cuman itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Lanjut ke bodinya, kalau misalnya kalian lihat di sisi kiri sama di sisi kanan ini ada rubber ya. Rubbernya ini tuh cukup halus dan enak dan nyaman juga dipegang. Dan dia tuh nggak bikin panas tangan. Kalau gue sendiri gue lebih prefer sama mouse yang sampingannya ini ada rubber. Biarpun kalau kita udah lama pakai dia ada kemungkinan bisa jebol. Cuman kalau ada rubber ini rasanya ya lebih enak aja gitu. Jempolnya tuh sama jari manis gue lebih enak. Terus kita lanjut ke bagian dalam si mouse-nya ini. Si Pressplay Nova V3 ini menggunakan sensor PixArt PAW3325. Ya sensor yang cukup umum kita temuin di mouse-mouse yang harganya, yang range harganya tuh 300 ribuan. PixArt PAW3325 ini termasuk sensor yang oke lah. Dia punya DPI bisa sampai 10.000 DPI, terus 20 gram acceleration dan 100 IPS. Jadi ya standar mouse 300 ribuan pada umumnya. Oh, ada yang gue lupa mention kalau mouse-nya ini tuh wireless ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian perhatiin ada tulisan 600 mAh baterainya.
Jadi baterainya ini 650 mAh. Cuman kalau gue sendiri, jujur gue belum pernah pakai mouse ini sampai baterainya benar-benar habis. Jadi gue asumsikan ini bisa bertahan 2-3 harian. Kita lanjut ke feel pemakaian. Untuk feel pemakaian mouse ini sebenarnya yang agak ngeganjel adalah si makronya tadi ya. Makro di sebelah kanannya ini tuh sering banget kepencet sama gue. Anggaplah kalian nggak download software-nya dan kalian langsung pakai mouse-nya. Terus misalnya kalian main game yang membutuhkan tombol makro ini. Misalnya kalian udah assign makronya di mouse 4 sama mouse 5 ini, itu tuh bakal ke-assign juga di mouse 6 sama mouse 7 ini. Jadinya, mau nggak mau kalian harus download software-nya untuk nge-disable mouse 6 dan mouse 7-nya ini. Jadi itu juga yang gue lakuin ke si Nova V3 ini, gue nge-disable si mouse 6 dan mouse 7-nya ini. Tapi biarpun si makronya ini udah kita setting off, yang tetap bikin ngeganjel sedikit adalah si mouse 6 mouse 7 ini masih kadang tuh kepencet ya. Bukan kadang kepencet, justru sering banget kepencet pas lagi main. Jadi itu aja sih yang bikin feel-nya agak kurang enak. Padahal overall untuk mouse-nya ini tuh cukup enak karena dia tuh ringan juga ya. Ini kalau misalnya gua timbang, nah beratnya ini 88,5 gram. Dan menurut gua untuk mouse 300 ribuan beratnya segini udah cukup oke. Terus kalian juga kita timbang yang hitam karena biasanya kata orang-orang yang putih tuh emang lebih berat, nggak tahu kenapa. Ini gue lepas dulu dongle-nya. Oke, ini beratnya 86,7 gram. Dia beda 2 gram lah sama. Ya 1, berapa gram sama yang putih. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lebih ringan, kalian beli SKU yang hitam karena dia beratnya 86. Kalau misalnya yang putih, padahal yang putih tuh udah gue copotin dongle-nya. Iya bener, ini dongle-nya udah gue copotin. Tapi entah kenapa dia lebih berat. Tapi ya udahlah. Oke, paling segini aja review dari Pressplay Nova V3. Dan kalau misalnya kalian mau beli, harganya ada di Rp319.000. Untuk harga segitu menurut gue mouse ini cukup oke. Tapi ya kayak yang tadi gue bilang, satu aja yang ngeganjel yaitu si mouse makronya ini. Gue berharap bisa dilepas. Kalau enggak, mending sekalian bikin kayak mouse biasa aja pada umumnya yang makronya cuma mouse 4, mouse 5 aja gitu. Nggak ada mouse 6 sama mouse 7. Terus satu lagi, ini mungkin agak aneh juga ya karena dari warna. Sebenarnya bukan produk Pressplay doang, karena biasa produk-produk lain kalau warna putih dia tuh entah kenapa lebih berat. Dan ini misalnya gue pegang, terus gue sama yang ini tuh ya berasa 2 gram perbedaan 2 gram ini tuh berasa di tangan gitu. Cuman kalau misalnya kalian orang yang gak gimana peduliin berat ya beli mau warna hitam mau warna putih berarti terserah kalian. Ini dua-duanya udah oke. Overall si mouse ini tuh sebenarnya lumayan oke. Kayak si klikannya ini biarpun dia pakai switch yang Huanyi, gua nggak tahu bacanya gimana. Dia cukup oke. Travel distance-nya nggak gimana jauh dan lumayan nyaman juga. Terus untuk kalian yang claw grip kayak gua, ini sih udah lumayan cocok karena biasanya yang claw grip bakal cocok sama mouse yang ambidex. Cuman semuanya balik lagi ya, ada harga, ada kualitas. Jadi pilihlah mouse sesuai dengan budget dan keinginan kalian masing-masing. Gua Chan dan kita bakal ketemu lagi di DKID. Bye-bye.